Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, calon guru penggerak hebat. Perkenalkan saya M. Taslim SPDI, calon guru penggerak dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Angkatan 10. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan di sebelah kanan saya, beliau adalah Bapak Sudarman SAG, selaku Kepala SD Negeri 01 Trimarjo, Kecamatan Semendawa, Suku 3. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Darman. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Taslim. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Baik Pak Darman, ini jadi pada pagi ini saya ingin ngobrol dengan Pak Darman. Saya ada tugas ingin sharing dengan Pak Darman tentang berkaitan dengan tugas saya modul 3.1 pendidikan guru penggerak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pak Darman sudah berapa tahun di SD 1 Trimarjo ini? Oke, sebelum saya jawab Pak Taslim ya. Terima kasih atas kunjungannya ke SD 1 Trimarjo. Siap. Semoga ini menjadi satu awal yang baik dan akhir yang baik. Amin. Langsung saja Pak, untuk saya tugas di SD 1 Trimarjo ini 2 tahun berjalan 3 tahun. Oh gitu Pak ya. Jadi gini Pak Darman, hari ini saya pengen sharing intinya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tentunya selama 2 tahun lebih berjalan ini, Pak Darman tentunya pasti menemui permasalahan yang dihadapi di sekolah, baik itu dari murid ataupun guru. Nah sekarang saya ingin tahu gimana cara Pak Darman dalam menyelesaikan masalah itu. Terima kasih Pak. Saya yakin setiap pemimpin punya suatu program, di mana program itu pasti mengarah kepada kebaikan. Siap. Apalagi terkait dengan dunia pendidikan. Tentunya saya sebagai pemimpin di SD Trimarjo itu tidak lupa dengan sejarah pemimpin-pemimpin sebelumnya. Hal yang baik tentunya kami teruskan. Kemudian ada hal-hal yang mungkin belum teruskan. Jadi terkait dengan masalah pasti ada. Kemudian itu masalah itu sangat prinsip atau mungkin normal-normal saja. Untuk di SD Trimarjo ini saya yakin masalah yang sifatnya berat banget itu tidak. Iya. Yang jelas sebatas mungkin tingkat kepatuhan dan kedisiplinan di dalam mematuhi peraturan Itu Pak ya. Jadi kemudian permasalahan yang timbul itu sebenarnya sudah kompleks Pak. Dalam arti itu kayaknya di setiap lembaga seperti itu Pak ya. Jadi permasalahan kedisiplinan, kemudian kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat oleh sekolah gitu Pak ya. Nah sekarang keputusan yang Bapak ambil itu saat itu seperti apa Pak? Masalah itu toh tentang kedisiplinan anak dalam belajar, ya. Maka dalam ini kita pelajari dulu sebelum kita mengambil keputusan. Kita pelajari kemungkinan apa sebabnya, latar belakang seseorang atau menjadi terlambat, gitu kan, tidak tepat waktu, itu kita pelajari. Setelah ada pelajaran kita lakukan, baru kita katakanlah rapatkan intern dulu dengan pihak sekolah yang terkait, terus bagaimana ini baiknya permasalahan anak yang selalu datang terlambat, yang selalu katakanlah terlambat. Jadi setelah intern dari pihak sekolah, orang-orang yang yang katakanlah bisa untuk bisa dicari
sharing saya, maka kita baru tindakan yang berikutnya. Ya, kalau memang bisa itu di secara pembimbingan anak dipanggil dulu melalui wali kelas, kemudian nanti kalau memang nggak selesai baru kita tingkat ke rapat guru. Kalau memang itu masih tidak terselesaikan, ya kita komunikasikan dengan wali murid agar itu dilanjutkan. Baik, Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang permasalahannya kan kompleks pada kedisiplinan, Pak ya. Jadi sebenarnya langkah-langkah yang Bapak sampaikan itu sudah sangat solutif, Pak. Jadi pertama Pak Darman memanggil wali kelas tentunya kan. Memanggil wali kelas, jika wali kelas tidak kelar maka diadakan rapat besar seluruh guru. Kemudian ada tindak lanjutnya, jika tidak ada perubahan maka Pak Darman melibatkan orang tua gitu. Jadi pada permasalahan yang Pak Darman hadapi ini yang saya pelajari dalam modul ini, Pak, ada dua dilema, Pak. Ada dua dilema, yaitu dilema etika, kemudian merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga bujukan moral, karena anak ini bisa lebih disiplin lagi, itu melibatkan etika atau dilema etika moral ya, Pak, merupakan kebenaran lawan kesalahan kan, karena nah menurut Bapak itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi, Pak, kasus yang Bapak hadapi sekarang, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Karena permasalahan itu bisa jadi ya, menyangkut masalah tadi etika dan mungkin moral, kan kita klarifikasi masalah itu. Ya, Menyangkut masalah etika terkait dengan hukum, ya, itu tentunya kita ya akan melibatkan orang-orang yang berilmu itu, atau mungkin karena etika ya kita pembinaan secara keagamaan, ya, secara kepribadian, moral dan lain sebagainya. Nah itu diawali dengan adanya pemberitahuan atau surat peringatan, gitu kan, dari nanti yang masalah sifat moral maupun masalah etika. Jelas keduanya kita ambil dengan penuh kebijaksanaan ya, dan komunikasi dan koordinasi yang bagus. Selanjutnya ini masih saya tanya terus Pak Darman ya. Jadi bagaimana ini Pak Darman sebagai kepala sekolah ya, dalam kasusnya sudah kita jelas tentang kedisiplinan, kemudian langkah yang mau Bapak ambil itu sudah jelas ya. Nah sekarang bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu atas kasus yang terjadi lah Pak ya. Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya kira untuk yang ini masalah-masalah yang seperti ini kita harus bisa ya, sampai kita memutuskan nanti tidak batal. Dan kembali kita ini satu organisasi dan juga kita ini merupakan ya punya katakanlah mitra gitu ya, pihak sekolah, mitranya ya juga termasuk di sini ada komite, di sini ada orang tua ya. Maka untuk apa namanya kebijakan itu setelah kita ambil satu keputusan seperti ini, kira-kira ya kita konsultan dengan orang yang lebih sebagainya, dan juga kita akan panggil orang tuanya, kita buat suatu pernyataan atau apa kalau seandainya masih seperti itu kira-kira. Jadi intinya gini Pak Darman, setiap pengambilan keputusan itu tetap mengutamakan keadilan Pak ya. Betul. Keadilan, menjunjung tinggi nilai kebajikan. Jadi dari mana permasalahan itu, kemudian bagaimana cara mengatasinya, tetap diutamakan itu gitu Pak ya. Betul. Oke, nah sekarang langkah konkretnya Pak, langkah konkretnya
Bapak bisa mengatasi masalah ini selain yang Bapak sampaikan tadi, memanggil wali kelas, kemudian kalau tidak selesai maka juga akan ada rapat seluruh guru. Kemudian adakah langkah konkret lain Pak? Misalnya manggil wali murid, kemudian ada ini anak Bapak ini sering tidak berangkat sekolah atau bahkan terlambat sekolah. Adakah tindakan khusus yang akan Pak Darman lakukan, misalnya buat SP atau segala macam gitu Pak? Ya kita ini kan bekerja tentu saja pakai prosedur. Kita tentu saja betul Iya. kita Ya. ini konteks dulu, misalnya masalah itu toh tentang kedisiplinan anak dalam datangnya belajar, Iya. kan? Maka dalam ini kita pelajari dulu sebelum kita ngambil keputusan. Kita pelajari kemungkinan apa sebabnya, latar belakang seseorang atau murid itu terlambat, gitu kan? Tidak tepat waktu, itu kita pelajari. Setelah ada pelajaran kita lakukan, baru kita katakanlah rapatkan intern dulu dengan pihak sekolah yang terkait, terus bagaimana ini baiknya permasalahan anak yang selalu datang terlambat, yang selalu katakanlah terlambat. Jadi setelah intern dari pihak sekolah, orang-orang yang yang katakanlah bisa mencari sharing saya, maka kita baru tindakan yang berikutnya. Ya, kalau memang bisa itu di secara pembimbingan anak dipanggil dulu melalui wali kelas, kemudian nanti kalau memang nggak selesai baru kita tingkat ke rapat guru. Kalau memang itu masih tidak terselesaikan, ya kita komunikasikan dengan wali murid agar Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang permasalahannya kan kompleks pada kedisiplinan Pak ya. Jadi sebenarnya langkah-langkah yang Bapak sampaikan itu sudah sangat solutif Pak. Jadi pertama Pak Darman memanggil wali kelas tentunya kan. Memanggil wali kelas, jika wali kelas tidak kelar maka diadakan rapat besar seluruh guru. Kemudian ada tindak lanjutnya, jika tidak ada perubahan maka Pak Darman melibatkan orang tua gitu. Jadi pada permasalahan yang Pak Darman hadapi ini yang saya pelajari dalam modul ini Pak, ada dua dilema Pak. Ada dua dilema, yaitu dilema etika, kemudian merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga bujukan moral, karena anak ini bisa lebih disiplin lagi, itu melibatkan etika atau dilema etika moral ya Pak ya, merupakan kebenaran lawan kesalahan kan, karena nah menurut Bapak itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak kasus yang Bapak hadapi sekarang, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Karena permasalahan itu bisa jadi ya, menyangkut masalah tadi etika dan mungkin moral, kan kita klarifikasi masalah itu. Ya. Menyangkut masalah etika terkait dengan hukum, Ya. itu tentunya kita ya akan melibatkan orang-orang yang berilmu itu, atau mungkin karena etika ya kita pembinaan secara keagamaan, atau mungkin secara kebagian moral dan lain sebagainya. Nah itu diawali dengan adanya pemberitahuan atau surat peringatan gitu kan, baik nanti yang masalah sifatnya moral maupun masalah etika. Jelas keduanya kita ambil dengan penuh kebijaksanaan ya, dan komunikasi dan koordinasi yang bagus. Selanjutnya ini masih saya tanya terus Pak Darman ya. Jadi bagaimana ini Pak Darman sebagai
kepala sekolah ya, dalam kasusnya sudah kita jelas tentang kedisiplinan, kemudian langkah yang mau Bapak ambil itu sudah jelas ya. Nah sekarang bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu atas kasus yang terjadi lah Pak ya. Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya kira untuk yang ini masalah-masalah yang seperti ini harus bicara ya, sampai kita keputusan tapi tidak batal. Dan kembali kita ini satu organisasi dan juga kita ini merupakan ya punya katakanlah mitra gitu ya, ya sekolah mitranya ya juga termasuk di sini ada komite, di sini ada orang tua ya. Maka untuk apa namanya kebijakan itu setelah kita ambil satu keputusan seperti ini, kira-kira ya kita konsulkan dengan orang yang lebih dan sebagainya, dan juga kita akan panggil orang-orangnya, kita buat suatu pernyataan atau apa kalau seandainya masih ada seperti itu kira-kira. Jadi intinya gini Pak Jonan, setiap pengambilan keputusan itu tetap mengutamakan keadilan Pak ya. Betul. Keadilan, menjunjung tinggi nilai kebajikan. Jadi dari mana permasalahan itu, kemudian bagaimana cara mengatasinya, tetap diutamakan itu gitu Pak ya. Oke, nah sekarang langkah konkretnya Pak, langkah konkretnya Bapak bisa mengatasi masalah ini selain yang Bapak sampaikan tadi, memanggil wali kelas, kemudian kalau tidak selesai maka juga akan ada rapat seluruh guru. Kemudian adakah langkah konkret lain Pak? Misalnya manggil wali murid, kemudian ada ini anak Bapak ini sering tidak berangkat sekolah atau bahkan terlambat sekolah. Adakah tindakan khusus yang akan Pak Darman lakukan, misalnya buat SP atau segala macam gitu Pak? Ya kita ini kan bekerja tentu saja pakai prosedur gitu ya, ya sekolah mitranya ya juga termasuk di sini ada komite, di sini ada orang tua ya. Maka untuk apa namanya kebijakan itu setelah kita ambil satu keputusan seperti ini, kira-kira ya kita konsulkan dengan orang yang lebih dan sebagainya, dan juga kita akan panggil orang-orangnya, kita akan buat suatu pernyataan atau apa kalau seandainya masih ada seperti itu kira-kira. Jadi intinya gini Pak Jonan, setiap pengambilan keputusan itu tetap mengutamakan keadilan Pak ya. Betul. Keadilan, menjunjung tinggi nilai kebajikan. Jadi dari mana permasalahan itu, kemudian bagaimana cara mengatasinya, tetap diutamakan itu gitu Pak ya. Oke, nah sekarang langkah konkretnya Pak, langkah konkretnya Bapak bisa mengatasi masalah ini selain yang Bapak sampaikan tadi, memanggil wali kelas, kemudian kalau tidak selesai maka juga akan ada rapat seluruh guru. Kemudian adakah langkah konkret lain Pak? Misalnya manggil wali murid, kemudian ada ini anak Bapak ini sering tidak berangkat sekolah atau bahkan terlambat sekolah. Adakah tindakan khusus yang akan Pak Darman lakukan, misalnya buat SP atau segala macam gitu Pak? Ya kita ini kan bekerja tentu saja pakai prosedur. Kita tentu saja betul Iya. kita informasi itu antara surat panggilan kita Ke orang tua gitu ya, ya. tentu saja orang tua kawan bahwa kita panggil untuk hadir sekolah karena ada hal yang perlu untuk dimusyawarahkan terhadap kerahasiaan ya, karena masa-masa dia itu masa transisi ya kan, masa pertumbuhan gitu ya, harus cek kita. Itu yakin bukan kenakalan, karena mungkin karena satu hal menyebabkan apa, makanya dikoordinasikan dengan orang tua. Lambatnya itu apa karena
sakit atau karena mungkin sepeda rusak atau jalan begini kan kita kemungkinan indikasi menjadi masalah, karena kita harus intinya ya tua. Oke Pak Darman, jadi langkah dan keputusan yang Bapak ambil ini sangat luar biasa Pak. Jadi ada mementingkan, mengutamakan nilai kebajikan, kemanusiaan, kemudian segala macamnya itu sangat-sangat luar biasa. Nah, sekarang pastinya Pak Darman ya, dalam setiap pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan Pak. Ada tantangan karena setiap keputusan itu kan tidak semua orang diuntungkan Pak gitu ya, semua orang tidak diuntungkan. Nah sekarang tantangan apa Pak dalam Pak Darman ketika pengambilan keputusan pada kasus-kasus di bawah etika ini Pak? Yang jelas tantangannya yang ini juga akan melibatkan pihak yang satu yang lain. Iya. Itu yang saya sikapi itu adanya mungkin hal yang ditutup-tutupi atau mungkin kurang kebukaan dari orang tua, gitu kan, sehingga kadang-kadang kita mengambil kebijakan itu kurang begitu maksimal. Makanya di sini bentuknya untuk berkoordinasi sebaik mungkin membuat suatu pertanyaan atau orang tua yang sejujurnya. Sekarang jam 3. Nah, baik Pak Darman, kita lanjutkan pertanyaan lagi ya Pak. Sekarang jam 3. Dalam pengambilan keputusan yang Pak Darman ambil dari rentetan itu, dari pertama memanggil wali kelas, kemudian rapat dan seterusnya itu, apakah ada jadwal Pak? Ada jadwal tertentu yang Pak Darman akan gunakan dalam pengambilan keputusan itu? Secara jadwal saya yakin itu tidak, karena yang kasus-kasus kayak gitu kan bukan suatu hal yang terprogram. Oke, kan? iya. Jadi memang secara jadwal yang ini ada, cuman cara penyelesaiannya itu harus terjadwal. Ya, baik. Nah, jadi gini Pak Darman, dari semua yang sudah Pak Darman sampaikan, dari pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Darman, kemudian jawaban dari Pak Darman, bagaimana Pak Darman bisa menyelesaikan kasus-kasus bimbingan etika ini, pembelajaran yang dapat Pak Darman petik dalam pengambilan keputusan ini apa? Jadi kita sharing tentang setiap pengambilan keputusan ini ada yang bisa Pak Darman ambil gitu. Saya yakin pertama kita harus punya keyakinan. Iya. Punya keyakinan bahwa kita mampu dengan masalah itu. Ya toh? Jadi juga dengan bagaimana komunikasi. Jadi itu Pak Darman, saya sudah mendapat gambaran bagaimana Pak Darman bisa menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Pak Darman, yaitu di SD 1 Primaharjo. Sangat luar biasa apa yang sudah Pak Darman lakukan. Tentunya saya banyak belajar hal Pak dari Pak Darman, bagaimana saya bisa mengambil keputusan ketika saat dilema etika itu terjadi di sekolah saya nanti gitu. Terima kasih Pak Darman atas waktunya, terima kasih atas berbagai pengalamannya, dan Bapak Ibu sekalian, demikian wawancara kami dengan Bapak Sudarman, Kepala SD 1 Primaharjo, tentang tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih Pak Darman atas waktunya. Terima kasih. Saya mohon pamit. Semoga sukses terus Pak. Oke, terima kasih. Menjalankan tugas. Amin. Ya.
dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bersama saya M. Taslim SPDI CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pada wawancara kedua ini di sebelah kiri saya ada Bapak Nur Ubaidi, Kepala SD Negeri 02 Jaya Mulia. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, baik Pak Nur. Mohon maaf, ini mohon waktunya sebentar Pak Nur. Jadi saya ada tugas pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis dilema etika. Jadi pada kali ini ada beberapa pertanyaan, khususnya saya ingin sharing dengan Pak Nur tentang bagaimana cara pengambilan keputusan pimpinan ya. Jadi begini Pak Nur, sebagai seorang pemimpin ini tentunya Pak Nur pasti banyak sekali atau mungkin pernah menemui permasalahan di sekolah, baik apapun itu gitu Pak Nur. Nah sekarang bagaimana cara Pak Nur dalam menghadapi penyelesaian dalam masalah tersebut? Jadi begini Pak Taslim ya, di sekolah kami pernah mengalami kendala di mana beban mengajar guru itu sudah mencukupi karena ada penurunan penerimaan jumlah siswa dan rombelnya kami turun, maka kami mengalami kelebihan tenaga pendidik. Nah, dalam menyikapi hal tersebut, kami melakukan musyawarah dengan warga sekolah, baik itu dewan guru, kemudian komite dan tokoh masyarakat yang pemangku kepentingan sekolah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik Pak, jadi permasalahan yang krusial sekarang ini yang dihadapi oleh Pak Nur ini sebagai kepala sekolah itu menurunnya jumlah siswa Pak. Ya. Jumlah siswa, kemudian beban guru yang dulu mungkin rombelnya cukup ya. Sekarang tahun ini karena penerimaan ini maka ada pengurangan rombelnya sehingga guru yang tadinya mengajar tidak dapat lagi jam pelajaran gitu ya. Betul. Oke, dan sekarang dari permasalahan tersebut Pak, apa keputusan yang Bapak ambil? Berdasarkan musyawarah kami dengan warga sekolah, maka kami prioritaskan dulu ambil tenaga pendidik yang sudah memenuhi kriteria persyaratan dinas, kemudian nilai EKI-nya meningkat, sehingga kami dengan pihak warga sekolah untuk mengambil keputusan itu dengan menggunakan dasar hukum yang tidak menyalahi aturan atau undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu kepada guru yang belum mempunyai sedik, kami berdasarkan keputusan musyawarah kami, maka untuk sementara kami resign-kan terlebih dahulu. Gitu Pak ya. Ya. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan bahwa permasalahan itu sebenarnya sangat dilema Pak ya. Dilema. Jadi satu sisi Bapak ingin mempertahankan guru, cuman satu sisi jumlah kelas yang harus diajar itu tidak ada. Tidak ada ya. Jadi kalau yang keputusan yang Bapak ambil ini sangat keputusan yang adalah solusi yang terbaik Pak. Ya. Jadi tetap dipertimbangkan bagaimana tingkat mungkin dari masa kerja mengajar, mutu dan kualitas Pak ya. Jadi dari modul yang saya pelajari Pak, jadi dari keputusan yang Bapak ambil itu ada dua jenis dilema Pak ya. Dilema yang pertama, dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, kemudian bujukan moral merupakan kebenaran lawan kesalahan. Tapi menurut Bapak sekarang bagaimana kalau kasusnya sudah jelas Pak? Nah jadi untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini seperti apa Pak? Untuk menjalankan keputusan dilema tersebut di atas mengenai kelebihan jumlah tenaga pendidik,
maka karena kami mempunyai rambu-rambu dan Ya. sudah menjadi anggaran dasar rumah tangga sekolah kami, Ya. bahwa untuk tenaga pendidik kami yang pertama itu syarat yang harus terpenuhi adalah memiliki sertif atau sertifikat pendidik. Yang kedua, minimal harus menyelesaikan sarjana kependidikan atau strata 1. Ya. Apabila nanti pada waktu terjadi kelebihan jam mengajar, maka acuan kami dalam menyelesaikan keputusan, mengambil keputusan kelebihan jam mengajar seorang ini, karena ada guru yang tidak memenuhi untuk megang rombel, maka kami beracuan dengan anggaran dasar rumah tangga sekolah kami, di mana apabila guru tersebut memiliki sertif, kemudian guru tersebut belum memiliki sertif, maka kami utamakan yang memiliki sertif. Kemudian bagi yang memang sudah mengabdi, memang itu dilema etika, karena rasanya tidak mungkin merisenkan seorang guru yang sudah mengabdi, kemungkinan sudah lama dan sebagainya. Tapi sewaktu kami bergabung bersama-sama dengan guru yang kami resign, itu tidak menunjuk kepada salah satu seorang guru, tetapi kita mengacu pada aturan main dan anggaran dasar rumah tangga sekolah kami. Sehingga dalam mengambil keputusan, masing-masing guru adalah memiliki sertif atau sertifikat pendidik. Yang kedua, minimal harus menyelesaikan sarjana kependidikan atau strata 1. Ya. Apabila nanti pada waktu terjadi kelebihan jam mengajar, maka acuan kami dalam menyelesaikan keputusan, mengambil keputusan kelebihan jam mengajar seorang ini, karena ada guru yang tidak memenuhi untuk megang rombel, maka kami beracuan dengan anggaran dasar rumah tangga sekolah kami, di mana apabila guru tersebut memiliki sertif, kemudian guru tersebut belum memiliki sertif, maka kami utamakan yang memiliki sertif. Kemudian bagi yang memang sudah mengabdi, memang itu dilema etika, karena rasanya tidak mungkin merisenkan seorang guru yang sudah mengabdi, kemungkinan sudah lama dan sebagainya. Tapi sewaktu kami bergabung bersama-sama dengan guru yang kami resign, itu tidak menunjuk kepada salah satu seorang guru, tetapi kita mengacu pada aturan main dan anggaran dasar rumah tangga sekolah kami. Sehingga dalam mengambil keputusan, masing-masing guru akan menyadari tidak ada hal-hal yang bersifat negatif sehingga menimbulkan hubungan yang tidak harmonis dengan sekolah, baik warga sekolah maupun yang lainnya. Itu Pak Nur ya. Ya. Oke, jadi itu langkah yang diambil Pak Nur. Sekarang langkah tahapan prosedurnya Pak. Jadi kan pasti tadi Bapak sudah menyampaikan tentang hal-hal yang akan diambil. Nah, prosedurnya, karena kan pasti salah satu atau beberapa guru nanti akan diresenkan kan. Yeah. Dengan ya itu tadi kita tetap menghadapi dilema. Nah, sekarang langkah prosedurnya seperti apa Pak? Apakah pertama memanggil guru atau seperti apa gitu Pak? Ya. Prosedurnya yang pertama kita lakukan musyawarah bersama warga sekolah, kemudian memilih guru-guru yang tidak memenuhi ketentuan yang sudah kami tetapkan dengan warga sekolah. Setelah itu kita memanggil kepada guru yang bersangkutan dengan memberikan pemahaman, karena selama mengikuti kegiatan ikut berjuang bersama di sekolah kami bersama teman-teman sudah menghimbau kepada guru yang belum bersertif untuk berupaya menyelesaikan sertifnya, supaya karena sekolah kami ini menggunakan pedoman tenaga kerja kami akan kami utamakan yang sudah bersertif. Oleh karena itu, karena guru tersebut sudah mengetahui, maka kami tinggal memberikan penjelasan kepada mereka, pemahaman, sehingga mereka sadar dan menyadari bahwa memang kondisi kami bahwa ketentuan yang ada di sekolah kami ini, kami masih ada kekurangan Pak, jadi kami mohon diri, tidak ada permasalahan dengan kami, dan Bapak Ibu yang kami resignkan itu nanti kalau memang kami butuhkan dan sudah menyelesaikan sertifnya, kami persilakan untuk bergabung kembali apabila
piagam rombelnya itu mencukupi dengan penghargaan yang kami berikan kepada Ibu sebagai kenang-kenangan kepada Ibu yang ikut berjuang di SD kami. Oleh karena itu kami bisa menyelesaikan dengan aman, damai, dan tidak ada hal yang tidak kita inginkan. Oke, baik Pak Nur. Nah sekarang bicara tantangan Pak. Dalam setiap pengambilan keputusan itu kan pasti ada tantangan Pak. Ada pihak yang mungkin dirugikan, ada mungkin yang diuntungkan. Nah, Pak, Bapak sebagai kepala sekolah bagaimana mensikapi ini? Sebetulnya kalau tantangan ini, apabila kita mempunyai kriteria dalam perekrutan tenaga pendidik di sekolah kita sudah jelas, maka tantangan tersebut akan dengan sendirinya akan terkikis, karena masing-masing tenaga pendidik yang di sekolah kami sudah mengetahui aturan main dan syarat-syarat untuk menjadi pendidik di SD 2 Jayamulya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi karena mereka sudah mengetahui peraturan untuk menjadi tenaga pendidik, baik pendidik maupun pendidik. Oleh karena itu, apabila ada kelebihan, dia sudah menyadari bahwa guru yang akan kami risetkan adalah guru yang tidak memenuhi syarat atau kualitas yang ditentukan oleh lembaga sekolah kami. Itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Nur. Yang terakhir, mungkin dari permasalahan yang dihadapi oleh Bapak sebagai kepala sekolah, tentunya berkaitan dengan dilema etika resign ya, intinya resign dulu ini. Sekarang mungkin yang terakhir Pak, pembelajaran apa sih yang bisa Bapak ambil dari pengambilan keputusan yang sudah Bapak ambil tadi? Pembelajaran yang kami peroleh adalah menyadarkan masing-masing tenaga pendidik mengenai kualitas sebagai seorang pendidik dan aturan main yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga masing-masing pendidik itu akan melekat bahwa kami sudah sesuai dengan aturan main ataupun belum. Maka untuk mengambil keputusan berikutnya tidak akan terjadi dilema yang intinya ada perasaan tidak enak ataupun tidak enak, karena kami Dewan Guru SD 2 Jayamulya sudah menyadari ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah kami. Oke, terima kasih Pak Nur atas waktunya, atas sharingnya, tentunya pengalaman dari Bapak sebagai kepala sekolah khususnya di SD Negeri 02 Jayamulya ini bisa menjadi inspirasi saya Pak, ketika nanti saya bagaimana dihadapkan pada permasalahan dan persoalan yang sama, bagaimana saya bisa mengambil keputusan, bagaimana bisa mensikapi dilema yang terjadi pada pengambilan keputusan tersebut. Terima kasih Pak Nur atas waktunya. Selamat siang, saya permisi Pak. Terima kasih.